Shalom sahabat-sahabat BPL TLW. Hari ini Senin 17 Februari 2025. Kita akan belajar tentang mukjizat memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sebagai anak-Mu, Engkau mengajar dan mendidik kami. Kami tahu bahwa perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan yang hidup dan berkuasa. Benih yang Kau taburkan ini adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Suatu hari di pesta pernikahan di Kana, Galilea, terjadi kehabisan anggur. Waktu itu Yesus ada di sana sebagai tamu yang juga diundang. Di sanalah Yesus mengadakan mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur. Situasi krisis kekurangan beranjak menjadi kelimpahan penyediaan anggur yang baik. Ini kita bisa lihat di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Juga pada suatu hari, setelah Yesus menyeberang dan masuk kotanya, ada orang-orang yang membawa seorang yang lumpuh. Yesus meminta orang yang lumpuh tersebut mengangkat pembaringannya dan pulang ke rumah. Orang tersebut sembuh dan dapat berjalan. Kita juga dapat melihat kisah ini di Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Dari kedua peristiwa ini dan masih banyak lagi sebenarnya peristiwa mukjizat lainnya yang kita temui di Alkitab. Ini membuat kita dapat melihat bagaimana mukjizat yang dimanifestasikan, menyembuhkan yang sakit, memerdekakan orang-orang, dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan secara supranatural keluar dari krisis. Namun manifestasi mukjizat bukan hanya untuk orang yang mengalami sakit penyakit atau mengalami krisis saja. Tujuan mukjizat adalah untuk memuliakan Tuhan. Pada orang yang tidak mengalami sakit penyakit atau sedang menghadapi situasi yang memerlukan mukjizat. Namun saat mereka melihat manifestasi mukjizat itu, yang tidak percaya menjadi percaya, dan yang kurang percaya kepada Tuhan menjadi diyakinkan lalu memuliakan Tuhan. Peristiwa mukjizat di Kana bukan hanya menyediakan anggur yang berlimpah, tetapi ketika murid-murid Yesus menyaksikannya, mereka menjadi percaya kepadanya. Bisa kita lihat di Yohanes 2 ayat 11, hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-murid Yesus bersedia mengikuti Yesus. Namun peristiwa di Kana membuat murid-murid percaya kepada Yesus. Begitu pula peristiwa orang lumpuh yang mengangkat pembaringannya dan berjalan. Bukan hanya menyembuhkan orang tersebut, namun orang banyak yang menyaksikannya menjadi takut dan memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan di Matius 9 ayat 8. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Saya akan bagi perumpamaan melalui kejadian ketika saya membeli alat pel ya. Sekitar 10 tahun lalu, waktu saya mencari alat pel, saya bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengambil salah satu jenis alat pel yang terpampang di area alat-alat pel. Saya lalu bertanya kepada ibu ini, kenapa ia memilih alat pel tersebut? Karena sepertinya dia dengan amat yakin mengambil alat pel tersebut. Ia lalu menjelaskan kepada saya bahwa alat pel ini, pertama, alat ini memiliki ganggang yang panjang sehingga dapat menjangkau sampai kolong-kolong meja atau kolong tempat tidur. Kedua, alat pel ini ringan. Lalu ketiga, ia dapat dibeli bersama dengan ember pel, di mana waktu kita memeras, ya, kita hanya perlu dengan memutar gagang tersebut tanpa menyentuh bagian kain pelnya. Dan keempat, kain pelnya dapat dibeli refillnya. Dan yang terakhir, alat pel ini sangat awet.
Dia sudah memakainya selama 5 tahun dan baru sekarang ia datang kembali untuk membeli. Penjelasan ibu ini begitu meyakinkan saya, sehingga saya pun juga membelinya. Saya percaya saja kepada ibu tersebut. Dan benar saja, saya pun telah memakainya dalam jangka waktu yang lama dan merasakan manfaat yang sama seperti yang dijelaskan ibu ini. Nah, tahun lalu saya perlu membeli alat pel. Seiring perkembangan penemuan dan sebagainya, ada lebih banyak lagi model yang kekinian. Saat saya melihat satu alat pel yang agak unik, mata pelnya itu seperti berbentuk segitiga. Lalu ada perekat di bawahnya untuk merekatkan kain pel segitiga tersebut. Alat pel ini juga sangat ringan, namun saya tidak yakin apakah efektif karena bentuk dan ukurannya tidak lazim seperti alat pel lainnya. Saya pun mencari sales untuk bisa membantu menjelaskan mengenai alat pel ini. Dan kemudian sales ini menjelaskan kepada saya cara menggunakan alat pel ini, dan alat pel ini dapat menjangkau sudut dan mata pel yang segitiga itu dapat terlipat menjadi 2. Terus terang saya tidak yakin dengan penjelasannya dan apakah alat pel ini efektif. Bagaimana bisa mata pel yang berbentuk segitiga ini melipat dirinya? Maka untuk meyakinkan saya, sales ini perlu mendemonstrasikan atau memperagakan kepada saya cara menggunakannya. Dan waktu saya melihat, saya menjadi sangat diyakinkan oleh demonstrasi yang ia peragakan. Karena ternyata memang benar itu bisa sampai sudut, dan bukan hanya sudut daripada lantai, bahkan bisa sampai menjangkau dinding yang tinggi. Karena saya diyakinkan, akhirnya saya membeli alat pel tersebut. Saat pertama saya membeli alat pel yang pertama yang 10 tahun lalu, saya hanya perlu percaya saja pada perkataan seorang ibu, ya, suatu kesaksian ia mengenai alat pel. Namun pembelian yang tahun lalu, saya tidak langsung percaya begitu saya kepada sales, karena saya melihat alat pel ini berbeda dari alat pel lainnya dan tidak yakin akan keefektifannya. Namun saat salesnya mendemonstrasikan, saya diyakin. Saya memiliki keyakinan atas alat pel tersebut. Saya tidak kenal sales tersebut, tetapi perkataan dia diteguhkan oleh demonstrasi dari penggunaan alat pel tersebut sehingga saya menjadi percaya. Perumpamaan ini hendak menjelaskan seperti ini. Ada orang-orang yang mendengarkan firman dan percaya kepada pemberitaan tersebut tanpa melihat. Hanya mendengar dan kemudian percaya, sama seperti saya mendengar kesaksian ibu tersebut dan saya langsung percaya. Tapi ada juga yang perlu melihat dulu, baru percaya. Terhadap orang yang perlu melihat, Tuhan juga melayani mereka. Tuhan juga melayani Thomas Didymus dengan memperlihatkan dirinya. Manifestasi dari karunia mukjizat meneguhkan pemberitaan firman, sehingga orang yang melihat percaya kepada Tuhan, kepada firman yang disampaikan oleh pemberita tersebut. Coba kita lihat di sebuah kisah, di Kisah Para Rasul 8 ayat 6-12 mengenai Filipus. Filipus pergi ke suatu kota Samaria. Ia memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di sana. Waktu orang-orang mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mukjizat, mereka dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Banyak dari situ ada kerasukan roh jahat, keluar roh jahat itu berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh, orang timpang juga disembuhkan. Kota itu bersukacita dan sangat besar sukacitanya. Nah, di kota itu ada satu juga orang bernama Simon. Ia dari dahulu sudah melakukan sihir, dan sihirnya ini menakjubkan orang-orang Samaria. Dia melakukannya dengan kuasa daripada iblis, ya. Yang orang-orang menganggap dia seperti memiliki kuasa Allah, ya.
Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi ketika mereka mendengar pemberitaan Filipus dan tanda-tanda ajaib yang dilakukannya, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Mereka memberi diri mereka dibaptis. Mukjizat menarik perhatian. Memang tidak menyelamatkan, menarik perhatian. Namun pemberitaan Injil inilah yang mengubahkan orang-orang dan menyelamatkan mereka. Bahkan dikatakan sampai mereka memberi diri dibaptis. Wow, ini luar biasa. Sebuah manifestasi mukjizat dapat berdampak sangat luas, bukan hanya kepada sang penerima mukjizat, tetapi kepada orang-orang sekeliling yang menyaksikan mukjizat terjadi. Kita dapat semakin melihat lebih banyak orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan, bahkan dibaptis. Jika demikian dampaknya, maka sebagai orang percaya, mari kita bergerak dalam kuasa, dalam karunia mengadakan mukjizat ini dalam melayani. Mungkin di dalam kita masih ada keraguan, apa kita bisa melakukan mukjizat? Tuhan telah memberikan kita kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan juga memberikan kita karunia. Kita hanya perlu melepaskannya dan menggunakan karunia tersebut. Janganlah kita tidak bergerak karena kita khawatir jika saat mendoakan atau melayani tidak terjadi mukjizat. Ini bukan tentang kita. Sering kita tidak melangkah karena kita melihat ke diri kita. Pusatnya adalah kepada diri kita. Ini mengenai kuasa dan kemampuan Allah, bukan mengenai diri kita. Namun Allah mau bekerja melalui kita. Bahkan jika kita telah melangkah dan terjadi manifestasi mukjizat, ketahuilah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Andrew Wommack pernah mengatakan seperti ini. Kita perlu menyadari bahwa bukan kita yang melakukan mukjizat, Allah lah yang melakukannya. Kita tidak bertanggung jawab bila mukjizat terjadi dan orang itu dibebaskan, dan tidak disalahkan bila mukjizat tidak terjadi. Yang harus kita lakukan hanya berdoa dan Allah yang melakukan mukjizat. Lalu bagaimana saya harus memulai? Ketahuilah kita memiliki kasih Allah yang mengasihi orang-orang, yang mau supaya orang-orang dibebaskan dan juga menerima keselamatan. Bergeraklah dalam kasih Allah, gunakan kuasanya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Percayalah juga bahwa Dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam kita, melayani orang-orang melalui mukjizat. Bukankah juga Tuhan telah mengutus kita? Kita telah diberikan kuasa, gunakanlah kuasa. Pergi, beritakan, kerajaan sudah dekat. Matius 10 ayat 7-8 mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan memberkati.